Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada seluruh siswa-siswi sekalian, apa kabar? Sehat? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir atau iman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran kita mempelajari bab ini adalah dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis makna beriman kepada hari akhir, menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iman pada hari akhir, seperti yang telah kita ketahui, itu diawali dengan pemusnahan alam semesta, di mana semua manusia akan dibangkitkan kembali untuk mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dalam Quran surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Linuriyaka min ayatinal kubra." Kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Makna iman kepada hari akhir. Hari akhir juga bermakna sebagai hari penghabisan atau juga hari pembalasan. Hari akhir juga disebut sebagai hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Dalam Al-Quran, hari akhir terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugra atau kiamat kecil, yaitu datangnya peristiwa kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwasanya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Peristiwa-peristiwa yang harus kita imani yang akan terjadi sesudah hari akhir antara lain, yang pertama adalah fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Berikutnya ada siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, kafir, dan munafik, sementara nikmat kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang beramal soleh. Kemudian yang kedua, kita kenal juga dengan kiamat besar atau kiamat kubro, yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total. Prosesnya terjadi kiamat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa izan nujumun qadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Izal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Demikianlah betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat yang dijabarkan di dalam Al-Quran. Hari kiamat juga pernah dibahas sesuai dengan ilmu pengetahuan yang lain. Berdasarkan ilmu geologi, bumi yang kita pijak ini terjadi dari gas yang berputar melalui proses evolusi yang lama sekali. Bagian luar terdiri dari batu, kerikil, pasir, dan sebagainya yang mengeras, dan bagian tengah serta menjadi bagian dalam menjadi panas. Nah, bumi beredar karena adanya daya tarik dari matahari terhadap bumi. Jika daya matahari berkurang, akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga terjadilah nasib yang sama seperti meteor, yaitu kehancuran. Berdasarkan teori fisika, kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga sinarnya habis, maka tidak ada angin atau awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut akan naik sehingga hancurlah bumi. Hari akhir ada beberapa periode yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, yaitu hancurnya atau musnahnya alam semesta. Setelah itu kita menjalani periode berikutnya, yaitu Yaumul Hasyr, yaitu dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kubur, di mana pada saat itu buku catatan setiap amal manusia akan diberikan, yaitu kisah perjalanan hidup umat manusia. Kemudian setelah itu masuk pada periode Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan,
yaitu hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan manusia untuk ditimbang, baik dosa besar ataupun dosa kecil, semuanya akan dihitung dengan seksama dan teliti. Dan kemudian manusia akan melewati yang namanya sirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Semua manusia akan melewati jembatan ini. Dan kemudian masuklah kepada periode Yaumul Jaza, yaitu hari di mana manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan perbuatan baik berupa surga dan balasan perbuatan buruk dengan neraka. Hikmah beriman kepada hari akhir. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir adalah munculnya rasa benci terhadap berbuat maksiat, kebecatan moral yang mengakibatkan murka Allah, baik itu di dunia dan di akhirat. Dan juga dengan beriman kepada hari akhir menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Kemudian senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya, dan menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Karena itu segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntutan agama. Kita menyadari kalau manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong di dalam diri kita. Selalu berusaha melakukan amal soleh, bersikap jujur dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Demikianlah pertemuan kita pada materi kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan untuk siswa, ada tugas untuk dilaksanakan di rumah, yaitu dari pembahasan kita mengenai iman kepada hari akhir, silakan para siswa dan siswi sekalian menyebutkan minimal 6 bentuk perilaku yang menggambarkan kesadaran kepada hari akhir. Setelah Anda membuatnya, silakan dikerjakan di kertas H1 lembar, kemudian difotokan dan kirimkan lewat grup WhatsApp yang sudah kita bentuk sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.